Kalau kita lihat bulan-bulan haram yang Allah dengan tegas melarang untuk menzalimi diri sendiri, ini menunjukkan bulan haram adalah bulan yang disucikan. Bukan keempat bulan ini saja yang kita dilarang menzalimi diri kita sendiri, tapi bulan-bulan lain juga. Namun hanya saja ini menjadi suatu peringatan yang terang tatkala Allah Subhanahu wa taala langsung melarangnya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwasanya siapa saja yang melakukan kezaliman, ya, memaksiati dirinya atau bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa pada bulan-bulan haram, itu bisa dosa-dosanya dilipat gandakan. Maka tidak bisa tidak, harusnya kita memohon kepada Allah untuk tidak menzalimi diri kita sendiri. Namun sebagai manusia tentu tidak terluput dari yang namanya kesalahan, dosa, ya, melakukan kemaksiatan baik sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Maka orang-orang yang terbaik adalah dia segera taubat. Baik. Hari ini adalah pertemuan pertama, ya, sejak libur yang cukup panjang. Namun kajian kita sudah masuk ke beberapa sesi. Kalau nggak salah ini pertemuan ketiga. Ada wadawa, penyakit dan obatnya. Li Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Karyanya. Masih ingat kalau kita menyebutkan hanya Imam Ibnul Qayyim, nah itu dia. Tanpa Al-Jauziyah berarti Imam Ibnul Qayyim. Kalau pakai Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sejenak kita melihat kembali apa yang telah dipelajari. Karya ini adalah karya yang cukup fenomenal, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ta'ala ditanya tentang suatu pertanyaan yang seseorang mengalami bala, mengalami musibah, penyakit yang berkepanjangan, yang hampir-hampir dalam kehidupannya dia akan membuat sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu dengan judul yang lain, Jawabul Kafi liman sa'ala anid da'i syafi. Jawaban yang sempurna, jawaban yang cukup bagi siapa saja yang bertanya tentang penyakit, tentang penyembuhan, tentang pengobatan. Jadi judulnya ini sebenarnya adalah pemberian dari ulama, bukan pemberian judul yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi dari dua judul ini, maka yang paling masyhur adalah ada wadawa, penyakit dan obat. Kita telah menyelesaikan tentang yang namanya ad-du'a. Ya, doa itu adalah ad-dawa. Doa itu adalah suatu obat. Bahkan dia adalah silahu al-mu'min, senjatanya orang beriman, doa. Bahkan kita di situ disebutkan juga tidak boleh tergesa-gesanya kita meminta kepada Allah agar doa itu cepat dikabulkan.
Ya, tidak boleh. Beda kalau hari ini di zaman yang serba canggih, serba cepat, ya, lapar saja tinggal ketik bisa datang, ya, cepat. Makanan pun yang kita inginkan apa saja juga tersedia, cepat. Sebab cepatnya kita yang ada di zaman di akhir ini, maka ingat kalau doa jangan minta cepat-cepat. Ada suatu penyakit yang menimpa diri atau menimpa keluarganya. Dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang masyhur seperti syafaat Allah, syafaqillah, Allahumma rabban nas, azhibil ba's, isfi fa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Dia ucapkan, tapi ingin sekali cepat penyakitnya diangkat sama Allah. Maka ini tidak boleh minta cepat-cepat. Tergesa-gesa di dalam berdoa ini dilarang. Harus disadari. Karena doa merupakan obat, juga merupakan silahul mukmin, senjatanya orang beriman, maka ini mesti dipegang bagi seorang yang beriman kepada Allah. Nah ini dia. Pun ada awqatul istijabah. Ada waktu-waktu istijabah yang pernah kita singgung pada pertemuan terakhir. Seperti sepertiga malam terakhir, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia. Ya,
Sudah. Setelah melaksanakan sholat wajib, atau juga di penghujung sholat, di duhuri kulis sholat, di penghujung setiap sholat. Ini ada ulama yang memaknai sebelum salam. Jadi saat tasyahud akhir, sebelum salam itu juga termasuk tempat-tempat berdoa. Lalu ada saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesai sholat Jumat tersebut. Dan waktu-waktu ijabah yang lain adalah saat-saat terakhir setelah waktu asar. Asar sampai maghrib, ya, menjelang maghrib itu pun waktu diijabah doa. Maka selain waktu-waktu yang diijabah, syarat yang lain kita mesti khusyuk hati kita. Ya, kita merendahkan diri di hadapan Allah yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Namanya juga meminta. Ya, bukan meminta gaya siapa? Preman. Dengan suara yang keras, memaksa. Ya, maka doa tidak seperti itu. Hendaknya berdoa dengan nada yang lirih, bahkan kalau bisa meneteskan air mata atau tersesegukan gitu ya, nangis. Ini ahsan. Benar-benar menunjukkan kebutuhannya. Nah, kemudian di antara agar doa-doa itu dikabulkan, hendaknya doa-doa yang masyru' disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Nabawiyah. Yang bersumber dari Nabi SAW ini banyak sekali. Yang beliau sendiri memberikan kabar kepada kita sebagai umatnya. Doa yang di situ mengandung asma Allah, nama-nama Allah. Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Di antaranya doa-doa yang dimaksud seperti yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang sedang berdoa. Berarti orang ini belum dapat pelajaran dari Nabi. Orang ini berdoa dengan kalimat yang Rasulullah mendengarnya langsung. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Allahumma, ini ya Allah. Doa permohonan. Ya Rabb, atau Allahumma, ini doa permohonan. Ini as'aluk. Sesungguhnya aku ini minta kepada Engkau.
Orang yang berdoa menegaskan bahwa dirinya sedang meminta kepada Allah. As'aluka. Sudah ini as'alaku bi'anni lagi. Dia menegaskan lagi. Menegaskan bahwa dia bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada illah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Al-Ahadus Samad yang Maha Esa. Yang bergantung padanya segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ya ada sesuatu yang setara dengan, tidak ada yang sekufu. Dan ini merupakan penggalan dari surat apa? Surat Al-Ikhlas. Nabi yang mendengar kemudian bersabda, laqad sa'alallaha bil ismil a'zam. Sungguh ya, laqad boleh pakai lam, pakai qad. Lamnya lam takkid, qad juga artinya takkid. Yang dia ketemu fi'il mudhari, fi'il madhi. Berarti sungguh-sungguh. Sungguh benar. Dia, laki-laki tadi, meminta kepada Allah dengan nama yang agung. Bilismil a'zam. Alladzi idza su'ila, yang mana bila diminta, dengannya a'ta. Dia akan memberikannya. Yaitu Allah akan memberikannya. Wa idza du'iya bih ajaba. Jika digunakan untuk berdoa, niscaya diijabah, dikabulkan. Ya. Tidak diingkari oleh Nabi laki-laki yang berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Maka ini di antara bentuk tawasul yang masruh disyariatkan, berwasilah dengan nama-nama Allah dalam berdoa. Walillahil asma'ul husna fad'u. Dan kepada Allah nama-nama yang indah, fad'u biha, maka berdoalah dengannya. Ini pun juga menjadi suatu adab dalam berdoa. Kita pun meminta kepada sesama makhluk, yang itu memang makhluknya bisa. Terkadang kita memuji makhluk tersebut agar diperkenankan permintaannya. Lebih-lebih kepada Allah yang memang tidak ada pujian selain kepada Allah. Wa fil lafzin, dalam lafaz yang lain, laqad sa'alta Allah bismihil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang a'zam, paling agung, paling besar. Itu dalam kitab Sunan, juga Sahih Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bersama Rasulullah duduk. Memang sering ya Anas bin Malik.
karena ini merupakan pembantunya Maula Rasulullah SAW yang hidup bersama Nabi sekitar 10 tahun. Sejak kecil sudah dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Tatkala duduk bersama Nabi, sementara itu tidak jauh dari mereka ada seseorang yang sedang sholat. Kemudian laki itu berdoa, ya, yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu karena engkaulah pemilik segala pujian. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau, yang maha pemberi, pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup lagi, senantiasa mengurusi semua makhluk. Ini pun kalau diperhatikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini yang diucapkan laki-laki tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, laqad sa'alallaha bismihil a'zam, bismihil azim. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang azim, yang agung. Kedua hadis tadi juga dicantumkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Ini termasuk kitab-kitab hadis juga yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di dalam Jami'ut Tirmizi dari Asma binti Yazid, Nabi SAW bersabda, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua tempat. Terdapat dalam dua tempat ayat atau ayat ini. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dua ayat. Ya. Yang pertama surat Al-Baqarah 163 dan yang ayat berikutnya Ali Imran ayat 2. Ini adalah nama Allah yang paling agung yang ada di dalam dua ayat ini. Apa nama ayatnya? Yang dimaksud Ismul A'zamnya yaitu la ilaha illa huwar rahmanur rahim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan hadis ini hasan sahih. Juga dalam yang lainnya dari Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, lazimkanlah untuk mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ini sering senantiasa dilafazkan kata-kata ini. Tatkala kita berdoa, ya dzal jalali wal ikram, diakrabkan dengan bacaan ini. Senang berzikir dengan
kalimat ini. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Di dalam Jami' Tirmizi dari hadis Abu Hurairah mengatakan, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa perkara yang membuatnya galau, membuatnya gundah, ya, Nabi seorang Rasul dan dia juga manusia biasa. Ada sedih, ada gembira, dan pula ada kegundahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi tatkala gundah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengadahkan wajahnya ke langit. Demikian pula tatkala bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha tegak lagi menegakkan yang lainnya, mengurus makhluk itu Allah. Dan ini kita dapati lafaz ya Hayyu ya Qayyum, dua nama Allah ini ada dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kalau kita perhatikan ayat kursi itu adalah ayat-ayat yang mengandung pujian-pujian kepada Allah. Karena Nabi sabdakan ayatul a'zami min kitabillah, ayatul kursi. Ayat yang paling agung dari Al-Quran adalah ayat kursi. Maka seseorang di antara kita yang sedang galau hatinya, ya, ada bala musibah yang menimpanya, maka lihatlah ke atas langit. Seperti Nabi mengadakan wajahnya ke langit. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas. Sungguh-sungguh berdoa dengan nama-nama Allah diantaranya ini. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam riwayat lain, bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri, bertegak, menegakkan yang lainnya, yang mengurus makhluknya, bi rahmatik, dengan rahmat engkau, aku memohon pertolongan. Astaghits. Astaghits. Aku mohon pertolongan. Ada di dalam zikir pagi petang, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Asli sadiqin wa la takil ila nafsi tarfata ain. Nama Allah yang paling agung itu terdapat di dalam 3 surat dari Al-Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, wa Toha. Jadi kalau ada pertanyaan apa nama Allah yang agung, ya, nama surat yang di situ ada nama Allah yang agung, maka jawabnya ada 3 tempat. Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Al-Qasim berkata, lalu aku mencarinya, ternyata yang dimaksud adalah Al-Hayyul Al-Qayyum. Ini nama yang paling agung. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda dalam Sahih Al-Hakim juga Jami' Tirmizi, da'watu dzinnuni izda'a wa huwa fi batnil hubuti alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.
Doanya Dhunnun. Siapa yang dimaksud? Nabi Yunus alaihissalam. Jika dia berdoa, sedangkan dia berada di dalam perut ikan, dia mengatakan itu. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan kandungannya yang sangat agung ini. Setelah dia mentauhidkan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, maha suci dari keaiban, kecacatan, maha suci dari kesyirikan. Lalu Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam mengakui dirinya telah melakukan dosa. Inni kuntu minadh dhalimin. Maka manusia nggak boleh sombong, nggak mau mengakui kesalahan dan dosanya, tidak mau meneteskan air matanya terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Bahkan keluarnya air mata dari seseorang yang mengakui dosanya itu akan membuat sehat daripada dipendam. Mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah itu akan membuat seseorang jadi sehat. Mungkin ada seseorang yang susah nangis. Berarti hatinya mungkin ada penyakit. Enggak nangis terhadap dosa yang dilakukan. Nah, ini perlu introspeksi diri. Tatkala seseorang berdoa, mengakui kesalahannya, dosanya, tidak bisa nangis. Paksakan. Apa lanjutan hadisnya? Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattun illa stajaballahu lah. Sungguh tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dalam segala urusannya melainkan Allah akan kabulkan doa tersebut. Ini ada dalam surat Al-Anbiya. Bahkan dalam penyebutan di Mustadrak dari Al-Hakim dari Sa'ad radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ala ukhbirukum bi syai' idzan nazala bi rajulin amrun yuhimun fada'a bihi yufarrijillahu anhu. Maukah kalian aku beritahu sesuatu bila mana ini turun, ya, atau menimpa seseorang perkara yang penting, maksudnya amrun muhimun, yang menggelisahkan seseorang, yang seseorang itu jadi galau, hatinya kacau, fada'a bihi, maka dia berdoa dengannya dengan kalimat tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yufarrijallahu anhu, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Bahkan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kalau dia sedang sakit, dia baca sebanyak 40 kali, ternyata dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Atau dia masih hidup, disembuhkan oleh Allah, maka ia disembuh dalam keadaan dosanya telah diampuni. Masya Allah. Sungguh agung kalimat ini. Doa Nabi Yunus. Mudah toh?
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali. Nah, kita beralih ke hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Ya, Sahihain, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahwasanya dikisahkan Nabi SAW mengalami kesusahan. Lalu beliau mengucapkan La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'a. Wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Agung. Allahul Azim, Al-Halim, Allah yang Maha Penyantun. La ilaha illa rabbul arsyil azim. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, Rabb Arsy yang agung. La ilaha illa rabbus samawati sab'a. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Rabb langit yang 7 dan Rabb bumi serta Rabb Arsy yang mulia. Ini menunjukkan adanya pujian-pujian bagi Allah. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul aliyyul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbil arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Insyaallah banyak sekali zikir-zikir pada doa ini dari kitab Ad-Dawa ini yang bisa kita amalkan. Tinggal pilih mana yang dianggap mudah, yang mudah dihafal. Ya. Yang mudah melekat di dalam dada. Sehingga tatkala berdoa, ya nggak perlu dia buka-buka handphonenya atau buka bukunya. Kalau sudah tersimpan di dalam dada. Maka seseorang jika sering membacanya, insya Allah lekat. Sebagaimana lekatnya Al-Fatihah. Karena sering dan sering-seringnya dibaca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattun hamman wala huzn." Ya, tidaklah seseorang ditimpa kegalauan dan kesedihan. Ya, banyak orang seperti ini ya. Mungkin kehilangan seseorang yang sangat dicintai sehingga menimpa hatinya sedih yang mendalam. Kemudian orang ini tatkala sedih tertimpa musibah, ya, tertimpa kesusahan, mengatakan Allahumma ini abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi fada'uk, as'alukallahumma bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, au alamtahu ahadan min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak. Tidaklah orang yang sedang sedih lagi galau lalu mengucapkan doa tadi yang artinya ya Allah sungguh aku adalah hamba-Mu
anak dari hambamu, maksudnya Adam alaihissalam, anak dari hamba wanitamu, maksudnya Hawa, istrinya Adam. Ubun-ubunku di tanganmu, hukummu berlaku bagiku, dan ketetapanmu adil terhadapku. Ya Allah, aku mintamu dengan segala nama yang engkau miliki, yang engkau menamai dirimu dengannya, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu baik yang ada di sisimu. Anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'al qalbi. Ini doa yang cukup panjang, ya. Namun, masya Allah, Nabi menyuruh siapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Maka sekarang kita telah mendengarnya dari kajian ini. Maka setelah pulang kajian, pelajari kembali nih doa yang ini. Doa yang masya Allah, orang yang lagi sedih, lagi galau, baca doa ini dan paham maknanya, tentunya akan mengena. Kaum muslimin yang Allah muliakan, umahat yang ada di Masjid Nurul Ikhlas ataupun jamaah yang ada di Zoom. Kita belajar bukan hanya hari ini, bukan hanya melintasi ilmu-ilmu yang telah kita dengar lalu berlalu begitu saja tanpa kita murojaah kembali di rumah. Kalau diperlukan ini di bold, ya, di garis bawahi atau dikotaki, dikasih perhatian lebih. Karena hal ini yang Nabi perintahkan sudah seharusnya, ya, yang bagi liman sami'aha, hendaknya bagi siapa yang mendengarnya, an yata'allamaha, untuk dia mempelajarinya, membacanya berulang-ulang sehingga hafal dan tentu paham maknanya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan melainkan dia memohon kepada Allah dengan bertasbih. Ibnu Abid Dunya menyebutkan dalam kitab Al-Mujabin fid Du'a, ya,
orang-orang yang dijawab dalam doanya, diijabah. Dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik, yang ia mengatakan ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar, ya ini penduduk Madinah, yang diberi kunyah Abu Mi'laq. Ia adalah seorang yang rajin beribadah dan warok. Sekaligus dia adalah seorang pedagang. Ya, berdagang dengan harta pribadinya atau harta yang orang lainnya di berbagai tempat. Suatu hari ia bertemu dengan seorang perampok. Perampoknya memiliki senjata. Ya, ada begal di tengah jalan. Perampoknya mengatakan, ya, letakkan barangmu. Sungguh aku akan membunuh kamu. Lalu Abu Mi'laq mengatakan, kenapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah pada harta. Kata perampoknya, hartamu akan jadi milikku, tetapi aku juga menginginkan darahmu. Abu Mi'laq menjawab, jika Anda tetap ingin membunuhku, maka izinkan aku salat 4 rakaat terlebih dahulu. Kata perampok, salatlah sesuai dengan keinginanmu. Abu Mi'laq berwudu, kemudian salat 4 rakaat, dan di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujudnya, lihat di akhir sujudnya. Karena sedekat akraba abdin, sedekat-dekat hamba ila rabbi, kepada Rabbnya, dia dalam keadaan sujud. Abu Mi'laq berdoa, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki. Aku mohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arsy-Mu. Lindungilah aku dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Angisni, 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 katanya, tolonglah aku, tolonglah aku. Fa'idha huwa bifarisin qad aqbala biyadihi haritah. Tiba-tiba datang seorang penunggang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu sudah menuju ke arahnya, lalu menikam dan membunuhnya. Lalu orang yang membunuh perampok tadi, yang naik kuda tadi, menghampiri Abu Mi'laq dan menyapanya. Ya, menyapa Abu Mi'laq, dirilah. Fakultu, maka Abu Mi'laq mengatakan, man anta, siapa engkau? Ayah ibuku sebagai tebusanmu, kata Abu Mi'laq. Bi abi ant wa ummi. Faqad aghasani Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolongku. Bikal yaum, lantaran engkau hari ini. Faqala, maka penunggang kuda yang nombak perampok tadi mengatakan, ana malakun min ahli sama'ir rabi'ah. Ana malak,
Ternyata orang ini atau yang membunuh perampok adalah malaikat penghuni langit keempat. Da'auta bidu'aika al-awwal. Doa engkau dengan engkau telah berdoa dengan doa engkau yang pertama. Fasami'tu li abwabis sama. Maka aku dengar kata malaikat di pintu-pintu langit. Ada suara semacam gemerincing. Ko'ah. Gemerincing di langit yang didengar oleh malaikat. Summa da'uta bidu'aika dzali. Kemudian kau berdoa dengan doa yang kedua. Fasami'tu li ahli sama. Saat engkau mengucapkan doa yang kedua, aku dengar suara yang sangat bising pada penduduk langit. Summa da'auta bidu'aika salis. Kemudian kau mendoa di doa yang ketiga. Faqila li, maka ada yang berkata kepada aku, hada doa makrub. Ini adalah doa yang ditimpa bencana. Doa orang yang ditimpa bencana. Makrub. Fasa'altullah. Maka kata malaikatnya, maka aku minta kepada Allah untuk menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepada aku. Biwaliyani qatalah. Malaikat yang mendengar. Lalu minta kepada Allah. Allah izinkan untuk membunuh begal perampok tadi. Qala Al-Hasan. Al-Hasan berkata, Faman tawada doa yang didengar oleh penduduk langit yaitu malaikat. Salat 4 rakaat. Salat apa ini? Salat sunnah. Salat sunnah itu bisa biasanya dengan 2 salam atau 4 rakaat, 2 rakaat salam naik lagi 2 rakaat salam, atau 2 rakaat atau dalam hadis Nabi disebutkan sholatul lail masna masna. Ataupun ada juga sholat sunnah itu 2 rakaat. Lalu setelah sholat 2 rakaat maka berdoa. Ya. Setelah berwudu sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Ya Wadud, ya Dzal Arsil Majid, ya fa'lan lima yurid, ya fi'lan lima yurid, as'aluka bi'izzaka bi'izzak alladzi la yuram
wa malakuka alladzi la yudam wa binurik alladzi mala'ul arkani arsh an takfini syarr hadzal lis ya mughith agisni ya mughith agisni ya mughith agisni salah samarat. Ya. Ini doa kalau ada yang demikian terjadi, baik ditimpa bencana atau tidak. Ada nama-nama Allah yang disebut. Ini kisah-kisah yang memberikan ibrah pelajaran bagi kita bahwasanya doa adalah obat. Doa silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Tanpa bentuk pil, tanpa bentuk sirup. Tapi apa? Lafaz. Tapi apa? Keyakinan. Dibaca, dipahami, yakin doanya dikabulkan. Tapi ingat, jangan minta terburu-buru. Ya, mungkin ada kisah-kisah yang tadi langsung diijabah sama Allah. Maka hendaknya orang-orang beriman yang dia menuntut ilmu sudah bisa berpikir, mempunyai mindset untuk menjadikan doa sebagai obat. Tidak ada larangan untuk berobat dengan hal-hal yang mubah, boleh. Ya, minum obat berbentuk pil atau herbal atau ragam macam pengobatan yang tidak menyalahi syariat dipersilahkan. Namun inilah doa menjadi obat. Kita masuk tentang fasal min asrarid doa, di antara bentuk kerahasiaan doa. Rahasia doa. Ya. Kalau kita pelajari, berarti rahasia itu akan terungkap. Jadi kita tahu, bukan rahasia lagi. Kalau kita pelajari. Wa katsiran ma najidu ad'iya du'a biha qaumun fastujib lahum. Kita sering jumpai suatu doa sejumlah orang yang dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi sesuai yang kita dengar kisah-kisahnya. Doa-doa ini kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit dengan disertai ketundukan hati pada Allah, bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa, dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga Allah kabulkan doa tersebut sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa, serta hal-hal lain yang menyebabkan doa terkabul. Maka perbanyaklah untuk berbuat amal saleh. Berbuat amalan-amalan saleh. Itu bisa menjadi wasilah agar doa dikabulkan oleh Allah. Lihat kisah orang yang terjepit, terkurung dalam goa. 3 orang ini berdoa dan berwasilah dengan amal-amal saleh mereka. Pernah tidak berzina, pernah menolong orang, dan seterusnya. Memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan. Ini termasuk amal soleh, berbuat baik. Infak, sedekah, mengurusi majelis ta'lim, mengurusi masjid. Ini amal soleh.
bisa menjadi wasilah tatkala kita butuh di dalam doa kita agar dikabulkan oleh Allah, ya, mengurus umat muslim, ya, menolong agama Allah. Ini adalah amalan-amalan soleh, bisa dijadikan wasilah. Maka orang yang salah persepsi menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa ada pada lafaz doa yang digunakan. Dan orang yang salah ini persepsinya, ya, memaknai lafaz itu, tetapi mengabaikan berbagai perkara dan kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan. Ya, jadi jangan hanya lafaznya yang diucapkan tadi. Ya, di samping itu ternyata orang-orang yang dikabulkan oleh Allah dengan izinnya mungkin banyak melakukan amalan soleh. Apa perumpamaannya? Seseorang menggunakan obat yang manjur pada waktu dan cara yang tepat, sehingga obat itu bermanfaat baginya. Lalu ada orang lain menyangka bahwa ia dapat memperoleh manfaat yang serupa hanya dengan sekedar memakai obat yang sama. Sementara ia mengambil berbagai nilai dalam obat tersebut. Ya. Orang seperti itu benar-benar telah salah persepsi. Memang banyak orang yang salah dalam memahami masalah dan permasalahan. Dan kalau doanya tepat-tepat atau waktu-waktu yang ijabah, tepat-tepat ijabah, seperti Masjidil Haram, di Raudhah, di Arafah, saat haji, ya, tempat waktunya sesuai. Masya Allah. Di antara kegagalan orang-orang yang salah persepsi, terkadang orang yang benar-benar berada dalam posisi sempit berdoa di kuburan. Lalu doanya belum dikabulkan. Orang yang bodoh lantas menyangka bahwa Rasul juga boleh doa dari kuburan. Dia tidak tahu bahwa Rasul sebenarnya dari dikabulkan doa tadi itu terletak pada kondisi permohonan yang benar-benar terjepit. Seperti kasus tadi di Lampung. Sesungguhnya orang yang berdoa kepada Allah, kalau saja yang kasus dari kuburan, kalau dia doa di dalam masjid, maka ini adalah lebih baik dari mencintai Allah. Ya. Berdoa di dalam kuburan, di sekitar kuburan, kalau mau mintanya kepada baik, tidak boleh. Tapi kalau berdoa kepada Allah, kemudian kondisinya memang lagi di kuburan, ini masih boleh. Ya. Kalau berdoa bagi penghuni kubur, ya. Assalamualaikum ya Allah, dan seterusnya. Ini doa kepada Allah. Nah, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan berbagi ini. Tentang si hal-hal yang berkaitan doa. Doa adalah obat rahasia doa. Tentu kita tahu. Coba pikir apa yang telah kita dapatkan setelah doa kita. Apakah sudah ada yang dikabulkan? Tentu banyak. Seorang pasangan suami istri yang baru nikah misalnya, doa minta anak dikabulkan, sudah ada anak. Doa anaknya biar sukses, ya, bisa menyelesaikan pelajaran, menyelesaikan pendidikannya. Jadi apa udah jadi sarjana? Alhamdulillah berkat doa doanya.
Ya, maka teruslah berdoa sesuai dengan hadis Allahu a'lam bissawab. Baik, ini akan masuk sesi tanya jawab baik dari peserta yang di masjid maupun yang di online. Baik, bagaimana cara berdoa dalam salat? Apakah boleh dengan bahasa Indonesia atau harus dengan doa yang sahih yang sudah diajarkan selama ini? Nah, berdoa pada bulan ibadah, doa adalah ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali memenuhi syarat. Ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sendiri secara bahasa doa. Di dalam salat ada tempat-tempat berdoa. Doa istiftah itu doa. Di Al-Fatihah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, itu juga kami jalan yang lurus. Dalam ruku itu zikir memuji Allah. Dalam sujud pun demikian. Nah, di dalam sujud, mau sujudnya masih di rakaat pertama atau sujudnya di rakaat terakhir, pokoknya semua sujud dalam salat itu adalah tempat berdoa. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci Allah, Rabb yang Maha Tinggi, tidak boleh kita berdoa. Atau tadi ada sebutkan di tasyahud akhir sebelum salam itu ada doa. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa perlindungan dari hal. Ya, setelah salawat disebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Itu masih ada stres. Pertama, berdoa masih ada stres untuk berdoa. Silakan. Kalau yang tadi boleh dengan bahasa Indonesia, maka di dalam sholat hendaknya kita berdoa Nabi sallu kama ra'aytumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Maka belajarlah doa-doa yang masuk baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Doa yang paling mudah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada dalam Al-Quran. Boleh dibaca tatkala sujud karena itu mengandung doa, bukan kita hanya tilawah Quran, bukan. Atau doa yang lain, Rabbi wali walidayya alhamdulillah sembilan walaupun ini juga langsung dari Al-Quran. Kita tidak berniat tilawah, tapi niat doa. Silakan dibaca di dalam sujud tadi atau di akhir sebelum salam. Mudah kan doa satu jagat ini? Ya, kebaikan. Rabbana atina, Rabb kami, wahai Rabb kami, atina berikanlah kepada kami di dunia, di dalam kehidupan dunia hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan. Di dunia kebaikan apa sih? Iman, keimanan, tetap terus. Kebaikan yang akhirat apa? Masuk ke dalam surga. Doanya doa hajat besar buat dunia. Allahumma ada ulama yang memperbolehkan pakai bahasa Indonesia saat sujud. Ya, saat sujud. Tapi sebaik-baik petunjuknya Nabi, kalau mau doa hajat lebih baik di luar sholat saja.
Setelah sholat, tidak dalam rangkaian sholat, kemudian kita sedang sholat dan berzikir, doa kepada Allah dengan bahasa apa saja, mau Indonesia, mau bahasa yang lain, silakan. Ya, tapi dalam sholat hendaknya gunakan bahasa syariat. Ya, nah di luar sholat silakan pakai bahasa apa saja. Ya, yang dia sesuai hajat. Allahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz mau sedikit bertanya. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat. Begini Ustadz, kalau kita berdoa dalam saat sujud menyambung dari pertanyaan yang tadi ya Ustadz, itu kan setelah doa Subhanallah a'la, itu kita langsung berdoa saja atau memang ada paham-paham ya seperti harus bersolawat dulu atau harus apa dulu gitu ya Ustadz gitu sebelum kita berdoa. Atau langsung aja gitu kita doanya karena dalam keadaan bersujud. Insyaallah khair wa barakallahu Ustaz. nah, oh, Subhanallah. Kalau perhatikan Maha Suci Allah Rabb yang memiliki ini pengagungan, ya, pengagungan dibaca 3 kali atau lebih boleh, ya, 3 kali atau lebih boleh. Kemudian kalau dirasa kurang cukup kita mengagungkan memuji Allah, silakan. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, setelah rahmatku pemohon, terus baru mengucapkan hajatnya, silakan. Salawat, silakan. Tapi kalau salawat khusus dalam salat sudah ada tempatnya, yaitu di saat tasyahud itu ada ucapan salawat, salawat Ibrahimiyah. Ya, maka di saat sujud cukuplah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah yang lain yang ekstremis. Kemudian kita meminta hajatnya. Ya, kalau apa tadi yang kita pelajari itu silakan. Ya, ada abdu, saya hamba, dan seterusnya. Itu silakan. Ya, nah, Allahu a'lam bishawab. Pasti. Ya, bisa. Untuk yang di online ya, so, pertanyaannya dari Anda akan mendapatkan hadiah dari penyelenggara dan satu yang offline. Yang offline dulu yang pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Bahwasanya tadi disebutkan Ismullah Allah, nama Allah yang agung itu ada di dalam 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, Taha. Apa yang dimaksud Ismul Azamnya apa itu? Nama Allah yang azam itu apa?
Dari 39. Silakan. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya? Wahai makhluk yang mahfuz, yang tegak, Qayyum tegak dan menegakkan yang baik. Dan kita akan hadir-hadir. Buat yang belum, pertanyaannya ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim terhadis juga yang menyebutkan bahwasanya siapa saja yang baca 40 kali zikir ini, berdoa ini, kalau berarti dia akan syahid. Kalau sembuh dari penyakitnya, hilang kesusahannya, maka dosa-dosanya diampuni. Mungkin atau doa apa yang dimaksud? Jawab. Yang angkat tangan dari peserta Zoom. Lepas dah Ustaz. Ya. Belum ada. Ya. Akbar. Jawab. Jawab. Nah, Ustadz, doanya ya Ustadz ya? Yang dimaksud apa? Jika kalau semua Yang la ilaha illallah la ilaha illallah al azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbul samawati sab'i wa rabbul arsh. jawabannya Rabbul arsh. itu pertanyaan lain. Syukur. Tapi Ya, bisa. Mangga teh Yali. Iya sih. Assalamualaikum. Doanya Nabi Yunus Prophet. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya Ustaz, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illa anta, sesungguhnya tidak Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Engkau maha suci. Subhanaka ini kuntum sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Tapi ya, ini salah. Dibuang saja, tapi ganti menjadi sesembahan yang berhak diselamatkan benar. Karena maknanya la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illa Allah. Itu makna. Tidak ada makhluk yang disembah dengan hak dengan benar kecuali Allah. Nah, ini sebagai penerusan. Nah, jawabannya silakan di kita ya. Itu saja. Maaf benar yang lainnya. Semoga
bermanfaat untuk Yesus buat anak tentang kitab dakwah ini adalah kitab yang sangat bermanfaat insyaallah ya untuk kita mencari solusi terhadap yang diberikan. Wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.